Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali bersama kami di channel Tugas Kantor Tutorial. Baik teman-teman, tutorial kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana sih caranya kita membuat titik dua seperti ini, akan tetapi bisa sejajar dengan yang lain. Biasanya kebanyakan orang itu membuat titik dua itu kesusahan teman-teman ya. Ada yang ini ke depan, yang bawahnya ke belakang, ya intinya tidak seimbang. Nah, bagaimana caranya? Silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baik, langsung saja teman-teman. Nah, di sini saya ada dua cara ya teman-teman, menggunakan tab dan juga menggunakan tabel. Nah, bagaimana caranya? Contohnya seperti ini, kita hapus dulu ya, ini contohnya. Oke, kita buat dari awal teman-teman. Kita buat ini perihal misalnya, kemudian yang terhormat kepada bapak atau ibu di tempat. Oke, kemudian kita kasih di sini nama, alamat, nomor HP, kemudian keterangan. Oke, cukup lah. Nah, kita Ctrl A dulu untuk blok semua, kemudian spasinya karena terlalu renggang ya teman-teman, kita bisa memepetkan. Silahkan teman-teman sesuaikan spasinya, ingin lebarnya seperti apa. Ini kita yang coba yang 1,15. Oke, sudah jadi. Nah, caranya adalah jika teman-teman masih menggunakan titik dua kemudian menggunakan spasi untuk mengatur satu-satu seperti ini agar lurus, nah itu cara salah teman-teman ya. Soalnya ketika kita menggunakan spasi, ditakutkan nantinya akan tidak beraturan ke bawah, dan emang kebanyakan seperti itu teman-teman. Ketika kita menggunakan spasi, kita mengetikkan nama satu huruf saja itu akan berubah, si titik duanya akan bergeser. Nah, makanya yang akan kita gunakan adalah dengan teman-teman menekan tombol yang namanya tombol tab ya teman-teman. Di keyboard teman-teman ada yang namanya tombol tab. Nah, silahkan teman-teman ketikkan dulu titik duanya. Misal di sini saya sudah ya titik dua, nama titik dua. Nah, kemudian di belakang titik duanya teman-teman tab. Sesuaikan berapa kali dengan data yang teman-teman gunakan. Maksudnya panjang datanya. Misal di sini panjang data yang keterangan lebih panjang, berarti sesuaikan dengan panjang data keterangan atau lebihkan sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kemudian titik dua lagi. Nah, oke, tab lagi ke bawah titik dua, tab lagi ke bawah titik dua, kemudian pindahkan dulu ke belakang, tab lagi. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk cara selanjutnya, teman-teman, kita bisa juga dengan menggunakan tabel, teman-teman. Nah, enaknya menggunakan tabel ini nantinya kita bisa merubah dan juga tidak khawatir acak-acakan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, kita hapus dulu ya untuk ini. Kita hapus dulu. Jadi tadi yang pertama caranya menggunakan tab ya, teman-teman. Kemudian yang kedua caranya menggunakan tabel. Cara menggunakan tabel, teman-teman silakan klik pada bagian insert di sini, kemudian table. Nah, di sini pada bagian insert table ada kolom, ada juga baris. Kolom itu ke samping, baris itu ke bawah atau kolom horizontal ya. Kemudian pilih 3 kolom, teman-teman, ke samping. Nah, fungsinya apa? Kenapa 3 kolom? Sebenarnya menyesuaikan ya. Karena di sini saya akan menggunakan nama titik dua dan penulisan namanya, maka saya buat 3 kolom. Seperti ini contohnya teman-teman. Di sini di kolom pertama ini saya akan menuliskan nama. Di kolom yang kedua saya akan menuliskan titik duanya agar rata. Dan di sininya penulisan namanya. Jadi kita bikin layout ya. Kita bikin 4 lah. Oke, kemudian teman-teman pastikan di sini ya data yang tadi. Nah, sudah seperti ini. Teman-teman sesuaikan saja dengan
data yang ada di samping. Di samping itu contohnya nama, alamat itu ya teman-teman. Ini untuk titik 2-nya, kita geser. Oke, saya cukup segini. Nah, teman-teman cukup ketikkan titik 2 di sini. Kemudian blok titik 2-nya, Ctrl C untuk mengcopy titik 2-nya. Blok, kemudian pastekan di sini. Nah, titik 2-nya sudah jadi ya. Ini hapus dulu lah. Nah, oke. Kemudian teman-teman tinggal kasih titik-titik di sini. Nah, titik-titik seperti ini. Silahkan teman-teman sesuaikan titik-titiknya berapa dan cukupkanlah segini. Nah, agar titik-titiknya sama, teman-teman cukup blok titik-titiknya, kemudian Ctrl C untuk mengcopy. Nah, blok ke bawah sampai sini, dipastikan titik-titiknya di sini, Ctrl V. Nah, maka secara otomatis titik-titiknya akan sama dan sejajar. Kemudian ini kan ada tabelnya nih. Gimana cara menghilangkan tabelnya agar ketika kita print tidak ada tabelnya? Oke, teman-teman klik pada bagian tambah di sini, klik pada bagian tambah. Kemudian ke menu home. Di menu home ada yang namanya border. Nah, ini teman-teman. Klik yang icon tanda panah ke bawah ini pada bagian border. Kemudian pilih yang no border. Oke, seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman tinggal menyesuaikan ingin menggunakan Times New Roman atau apa seperti itu. Nah, jadi teman-teman menggunakan titik 2 dengan cara tabel. Jadi cara yang pertama di sini ya, kita menggunakan tab, dan cara yang kedua menggunakan tabel. Tapi saran saya enak menggunakan tabel, teman-teman bisa menyesuaikan dan juga tidak khawatir akan bisa berubah. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengedit lagi dan tabelnya ingin ditambah, silakan diblok dulu. Kemudian tabelnya diadakan lagi dengan cara all border. Nah, seperti ini. Dan teman-teman sesuaikan ingin tambah berapa tabelnya di table layout sini. Nah, ini kan ada tuh insert ke bawah berapa kali. Seperti itu teman-teman. Oke, saya kira cukup tutorial kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin tutorial apa selanjutnya, komen dong di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan buatkan tutorial sesuai dengan komentar teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.